Saya masih bersama dengan Mas Revo dan juga Mas Elvan. Kita isunya sekarang bergeser ke soal usut tuntas mafia minyak goreng. Saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, apa yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung kita lihat pekan ini banyak sebetulnya diapresiasi oleh sejumlah pihak ya, pasca menetapkan 4 tersangka, 1 dirjen, ketiga lainnya adalah dari pihak swasta yang disebut ini juga merupakan liga besar dalam pemain industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Setelah penetapan ini, Mas Revo, apa yang sebagai media perlu kita dorong kepada para penegak hukum, kepada semua pihak untuk terus mendalami dan juga mengusut pemain utamakah atau aktor-aktor di balik kasus kelangkaan minyak goreng ini? Ya Renhat, akhirnya gitu ya, akhirnya isu tentang mafia goreng ini yang sempat didapatkan oleh Menteri Perdagangan ketika rapat dengar pendapat dengan DPR pada waktu dijawab juga dengan adanya 8 tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya cukup terkaget-kaget ya Renhat ya, karena memang salah satu dari tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan yang notabene ketika RD Menteri Perdagangan itu juga menyampaikan tentang mafia minyak goreng itu ada tersebut yang terlihat membisiki Menteri Perdagangan. Artinya ada kayak ironisnya adalah ini selama ini memang ada di lingkar terdalam gitu dalam kebijakan perdagangan Indonesia gitu, sama terkait dengan isu minyak goreng. Dan ini tentu sangat kita sayangkan gitu ya. Kita sayangkan karena orang yang mengurusi terkait dengan minyak goreng terlibat dalam ini. Tentu asas praduga tak bersalah tetap dipertahankan. Dan kita juga surprise juga karena pemain besar juga ditetapkan pemain besar dalam minyak goreng yaitu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita tentu berharap bahwa Kejaksaan Agung dan aparat yang lain, aparat penegak hukum yang lain ini bisa secara tuntas ya Renat ya. Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang ini bisa telusuri secara tuntas, dan apakah hanya berhenti kepada 4 orang tersangka ini atau membuka peluang terhadap tersangka-tersangka yang lain gitu. Yang jelas kita tentu berharap pada ujungnya adalah kecarut-marutan terkait minyak goreng ini bisa terselesaikan dengan baik dengan asas keadilan untuk semua pihak gitu Renhat ya. Tidak hanya bagi konsumen tapi juga para petani sawit misalnya. Karena kita tahu kemarin sekian setelah isu minyak goreng ini terus muncul, Presiden ini kan menetapkan larangan ekspor. Yang kita dengar saat ini adalah harga minyak goreng tentu akan turun karena ada supply and demand tentu akan terjadi, hukum supply and demand, maka supply akan berlebih gitu ya. Itu akan menurunkan harga di dalam negeri. Tapi efeknya tentu adalah bagaimana kepada para petaninya gitu. Apakah petani happy kalau misalkan harganya minyak goreng ini turun, kan tentu berimbas pada harga produsen di petani. Nah ini yang harus menjadi catatan kita semua. Pertama adalah benang kusut terkait dengan mafia minyak goreng ini bisa terusut dengan baik, gitu ya, terurai dengan baik. Kalau memang akan muncul tersangka-tersangka baru, tentu kita akan dukung pengungkapannya secara tuntas, gitu ya. Kemudian juga kita berharap carut marut minyak goreng yang belum terselesaikan ini bisa dengan baik ya, dan bisa menimbulkan asas keadilan bagi hak. Oke, Mas Elvan, ada yang menyebut bahwa ini ketika Dirjen Kemendak menjadi tersangka justru seperti maling, teriak maling gitu ya. Jadi apa yang kemudian perlu kita kritisi, perlu kita berikan catatan terhadap pengusutan kasus mafia minyak goreng ini setelah Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka ini, Mas Elvan, dari catatan editorial detik.com? Oke, saya kira orang yang paling kaget ketika Jaksa Agung mengumumkan kasus dugaan kasus ekspor minyak goreng ini memang Menteri Perdagangan ya. Karena Menteri Perdagangan sebelumnya yang berbicara langsung bahwa akan ada pengumuman kasus mafia minyak goreng
dan itu dilakukan oleh polisi pengungkapannya. Tapi ternyata keesokan harinya polisinya membantah, menyatakan belum ada hal tersebut. Dan secara mengejutkan ternyata memang Kejaksaan Agung yang membuka adanya kasus ekspor minyak goreng, dan itu langsung yang kena adalah pejabat persis di bawahnya, itu salah satu dirjen dengan beberapa yang terpihak terkait. Saya kira Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa ini ada permainan dalam pengurusan perizinan minyak goreng, ya kan. Dan karena itu akan diusut tuntas sama Jaksa Agung, dan tentu menterinya tentu akan ikut diperiksa, ya kan, sebagai statusnya tentu tergantung nanti pemeriksaan Kejaksaan Agung. Dan saya kira ini ada kaitannya dengan keputusan Presiden untuk kemudian melarang ekspor CPO, ya. Karena memang Presiden menurut informasi yang didengar juga dari beberapa menteri juga, beberapa tokoh di DPR, yang Presiden parah gitu. Ternyata tadi seperti Renhat bilang, maling teriak maling gitu loh. Ini kita lagi pusing nyari masalah minyak goreng, rakyat menjerit. Ternyata malah kasusnya ada di dalam badan yang mengurus memang terkait dengan minyak goreng ini. Dan karena itu ada mainan ekspor dan lain-lain, marah, kemudian akhirnya memang diputuskan untuk ekspor itu dilarang. Nah ini kemudian imbasnya panjang nih, Renhat. Jadi karena ada larangan ekspor tentu istilahnya ada pengaruhnya, ada dampak luas untuk ke masyarakat juga, salah satunya kepada para petani kelapa sawit gitu, yang ternyata memang jumlahnya sangat besar sebetulnya. Belum lagi ekspor yang terlalu banyak, ekspor yang sangat besar itu nilainya, itu kan sangat besar nilainya kan, sampai 500 T kan potensi ekspor itu sama ini. Nah itu yang ketahan itu bukan cuma duit nggak masuk, tapi juga kemudian barang yang harus diekspor itu mau ditaruh di mana, ini pergudangan juga nggak ready dan lain-lain. Artinya menjadi panjang sekali, dan saya kira ini sudah jadi perhatian publik yang luas. Artinya memang Presiden sudah menyatakan perang terhadap mafia minyak goreng, ya, mafia, dan tentu mafia yang lain nih sekarang udah mulai perang, dan kita harus tuntaskan. Jadi kita sebagai media akan mengawal sampai tuntas, dan berhenti di sini, harus betul-betul sampai siapa sebenarnya di balik permainan ini. Supaya bukti omongannya Anies Mata, beberapa orang yang komentar miring soal gimmick, terbukti gitu bahwa ini bukan gimmick nih, ini memang benar kasus besar, ada mafianya dan dituntaskan. Jadi sekarang masyarakat tuh sebenarnya percaya kepada pemerintah. Jadi pemerintah harus menuntaskan sampai tuntas, begitu. Oke, besok atau mungkin pekan depan dikabarkan Mendak juga akan dipanggil oleh DPR, meskipun DPR tengah reses, ya, Mas Elvan. Dari kejadian ini, dari ternyata mafianya ada di Kemendak sendiri, sejauh mana kemudian posisi Menteri Perdagangan ini perlu dievaluasi oleh Presiden sendiri ketika mengetahui bahwa ada dirjen yang justru menjadi tersangka dalam kasus mafia minyak goreng yang banyak merugikan masyarakat? Oke, saya kira DPR tentu sebagai mitra kerja, ya, dan sekaligus menjadi perwakilan dari masyarakat, tentu wajib memang memanggil Mendak, ya, walaupun sedang reses sekalipun harus segera panggil lah, minta klarifikasi penjelasan. Kenapa? Karena masyarakat tuh harus jadi orang yang pertama tahu nih, kenapa kok ada praktik kayak gini tentang ekspor minyak yang mengakibatkan di satu sisi terjadi kasus ekspor minyak goreng, ternyata di satu sisi lain kita malah masyarakat kesulitan minyak goreng. Saya kira rapat di DPR akan menjadi suatu yang sangat menarik untuk dipantau, dan kita lihat apakah dibikin terbuka, mudah-mudahan dibikin terbuka untuk umum. Jadi masyarakat bisa dapat penjelasan langsung dari Mendak melalui mata dan telinganya DPR. Ya, tapi mudah-mudahan DPR juga betul-betul menggunakan ini sebagai alat untuk melakukan kontrol kepada pemerintah, bukan untuk kemudian sekedar misalnya main gimmick politik, jangan sampai. Tentu DPR kita percaya dalam kasus ini dengan menggunakan reses untuk meeting harusnya juga tujuannya memang ke arah sana. Soal evaluasi Mendak, saya kira Mendak pasti dievaluasi, karena yang kena ini kan langsung orang terdekat, jabatan tertinggi persis di bawah dia. Dan mungkin Mendak bisa bilang tidak tahu menahu segala macam, tapi bagaimanapun pimpinan itu kan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan bawahannya. Ya, tentu ada namanya praduga tak bersalah. Bisa jadi Mendak memang tidak terlibat, bisa jadi, ya kan. Kan sekarang yang sudah tersangka kan dengan beberapa orang misalnya diperiksa dan diperiksa terus gitu kan. Artinya nanti pasti Mendak tentunya akan diperiksa, dimintain keterangan paling tidak lah. Karena bagaimanapun sebagai atasan langsung. Nah, artinya Presiden sebetulnya mengevaluasi itu tidak harus sampai Mendak itu jadi tersangka, mohon maaf. Tidak sampai harus misalnya Mendak itu kemudian terlibat jadi tersangka misalnya. Tidak harus sampai sana. Bahkan Mendak misalnya tidak terkait apapun, ya tetap aja menurut saya evaluasi. Karena itu ada sebuah kontrol. Ya, kesalahan tanpa terlibat kasus korupsi pun itu ada sebuah kontrol yang harus dilakukan seorang menteri, itu harus clear. Harus clear, betul-betul clear. Apalagi ini menyangkut pengaturan sebuah ekspor yang sangat besar nilainya. Di sisi yang lain juga menyangkut dengan barang yang menjadi sembako, kebutuhan pokok masyarakat yang harus dilindungi.
Nah, artinya evaluasi saya kira akan dilakukan Presiden karena kebetulan memang saya dengar-dengar hanya media sudah menulis juga setelah Lebaran akan ada beberapa evaluasi. Saya rasa kemungkinan besar Presiden akan melakukan evaluasi entah itu mengganti atau menggeser. Ya kita tunggu saja, tapi itu ada prerogatif tentunya. Sekali lagi saya sampaikan tidak harus sampai ada penetapan tersangka baru segala macamnya. Mudah-mudahan Mendak kita bersih ya. Jadi ini memang benar-benar permainan. Nah, dia tetap itu isinya ada dikontrol. Di supervisi dari seorang menteri, begitu Reinhard. Oke, Mas Revo ada tambahan sejauh mana Presiden harus mengambil sikap dari kasus penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng ini di Kementerian Perdagangan dan juga 3 perusahaan. Tidak cukupkah sampai kemudian melarang ekspor minyak goreng atau memang perlu mengevaluasi jajaran atau para pembantunya ini? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau memang harus dievaluasi ya Ren. Karena ketika ada satu dirjen di Kementerian Perdagangan itu ditetapkan menjadi tersangka, ini kan artinya permainannya sudah sampai lingkar paling dalam gitu. Hanya itu ibaratnya sudah ring satunya inilah, itu benar-benar ring satunya Kementerian Perdagangan kan. Buat kita semua terkejut kok, oh ternyata ketika disebutkan mafia itu bukan dari pihak swasta saja, tapi atau pihak di luar pemerintah, tapi juga ada di lingkar dalam. Nah tentu memang sekarang yang tadi Mas Elvan juga sampaikan, saya tadi juga sampaikan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijalankan. Tapi tidak kita semua berharap tentu ini harus diusut tuntas memang. Nah kalau suka atau tidak suka, mau tidak mau memang Menteri Perdagangan juga harus evaluasi gitu ya. Dan harus memberikan keterangan-keterangannya gitu. Nah mungkin apakah dia tahu atau tidak mengetahui yang dilakukan oleh ini. Kalau tidak hanya di DPR, bahkan mungkin saya juga yakin bahwa Kejaksaan Agung pasti juga sudah menanyai dari pasti atau memiliki rencana untuk bertanya ke jajaran-jajaran yang ada di Kementerian Perdagangan. Kalau misalkan ini ada terkait, terutama jika ada kaitan-kaitannya. Nah, terkait dengan Presiden, maka dia tentu juga harus mengevaluasi ini jajaran Kementerian Perdagangan juga harus dievaluasi. Nah, nanti dari evaluasi tersebut tentu akan diketahui kan sejauh mana sebenarnya pemahaman atau ketidaktahuan atau ketahuan dari seberapa tahunya di perdagangan terhadap praktik yang dilakukan oleh anak buahnya, oleh dirjennya gitu. Tidak hanya di 4 orang ini, tapi juga mungkin di kemungkinan di orang-orang yang lain gitu ya, yang jadi terlibat di sini gitu. Nah, yang menarik juga gini Reinhard ya, sebenarnya kan negara ini cukup diuntungkan dengan kenaikan harga CPO di luar negeri gitu ya, di pasaran internasional. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat gantung sekali dengan komoditas gitu, salah satunya adalah CPO gitu. Ketika harga CPO naik di luar negeri, kita mendapatkan keuntungan gitu. Nah sekarang ini kan masalahnya keuntungan yang didapat dari kenaikan di luar negeri ini tidak dibarengi dengan yang terjadi di masyarakat kesulitan-kesulitan. Dan ini yang tadi juga ditampilkan dalam layar TV kita ini, berapa antrian-antrian. Nah ini kan yang paling penting sebenarnya juga di situ. Kita semua berharap bahwa kan pengusutan mafia minyak goreng ini ketika sudah bisa terusut dengan tuntas, maka kita berharap tidak ada lagi antrian-antrian yang ada tadi kita lihat ya di layar gitu. Antrian-antrian minyak goreng yang bahkan di beberapa titik juga memakan korban. Baik, kita dorong penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas. Semoga juga tidak hanya berhenti pada 4 tersangka saja. Kalau memang ada kemungkinan tersangka yang lain, bahkan mungkin perusahaan-perusahaan yang lain yang sebelumnya sudah dicium bahwa sebenarnya ada 9 perusahaan yang terlibat ya, tidak hanya 3 saja yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Mari kita akan kawal bersama sebagai media terhadap kasus mafia minyak goreng ini karena ini sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Revolusi Riza, Mas Elvan Dhani Sutrisno untuk diskusi editorial view yang menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi catatan dan juga membuka perspektif masyarakat soal 2 isu yang tengah menjadi sorotan pada pekan ini. Terima kasih banyak Mas Revo, Mas Elvan. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Renat.
Kadin DKI Jakarta menilai naiknya harga bahan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini sebagai hal yang wajar. Apa pertimbangannya? Kami akan segera kembali.